Shalom Bapak Ibu, berjumpa kembali di dalam sapaan pengharapan. Kita akan merenungkan sebuah tema tentang kedutaan Allah yang terambil dari Lukas 14 ayat yang ke-13 sampai dengan 14. Apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan bahagia. Mari bersama kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk semangat pagi yang Tuhan berikan pada setiap kami, dan saat ini kami rindu agar Tuhan boleh menuntun kami di dalam firman-Mu, sehingga kami ya Tuhan boleh menjadi orang yang rendah hati, orang yang bisa melayani satu sama lain dengan sukacita, dengan sukarela, karena Kristus mengajari kami demikian. Maka Tuhan berbicara bagi kami karena kami siap mendengarkannya. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, salah satu melayani orang adalah dengan rendah hati untuk kita bisa menjadi duta kerajaan Allah. Nah, seorang bernama Ludmila, seorang janda berusia 82 tahun Bapak Ibu, itu menyatakan rumahnya di Republik Ceko itu sebagai duta kerajaan Allah. Dia berkata, rumahku adalah perluasan dari kerajaan Kristus, dan ia ini menyambut siapa saja, baik teman maupun orang asing yang sedang menderita dan membutuhkan penderitaan yang hangat untuk bisa bercengkrama di dalam rumahnya. Nah Bapak Ibu, sesekali si Ludmila ini terkadang menyediakan mereka makanan, tempat tidur dengan semangat dan penuh belas kasihan. Serta Ludmila ini juga berdoa bagi mereka yang membutuhkan topangan dan pengharapan di dalam Tuhan. Nah, dengan mengandalkan karya Roh Kudus untuk menolongnya dan mengurus para tamu, si Ludmila ini bersukacita melihat cara Allah menjawab doa-doa mereka. Dan Ludmila ini melayani Tuhan Yesus dengan membuka hati dan pintu rumahnya. Nah, ini sangat berbeda Bapak Ibu dengan pemimpin agama terkemuka yang mengundang Yesus makan pada hari Sabat. Nah, Yesus kan memberitahu ahli Taurat bahwa ia ini harus mengundang orang-orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, dan orang buta ke rumahnya, dan bukan mereka yang dapat membalas undangannya. Nah, komentar Yesus ini Bapak Ibu mengisyaratkan bahwa orang Farisi menjamu Yesus karena kesombongannya, sementara Ludmila berabad-abad kemudian mengundang orang ke rumahnya agar ia dapat menjadi alat kasih dan hikmat Allah. Nah, melayani orang lain dengan rendah hati adalah kesukaan Tuhan Bapak Ibu. Kesukaan di mana Tuhan mengajarkan juga kepada kita untuk melayani dengan sukacita, sukarela, dengan rendah hati di dalam diri kita. Meskipun Bapak Ibu kita tidak selalu dapat menyediakan tumpangan bagi orang asing, tapi kita dapat menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita sendiri dengan cara-cara yang unik dan kreatif. Nah, jadi bagaimana Bapak Ibu kita bisa memperluas kerajaan Allah dalam lingkungan pergaulan kita hari ini Bapak Ibu. Nah, dalam Injilnya Bapak Ibu, Lukas ini seringkali menyoroti kejadian di balik perumpamaan Yesus. Dalam pasal 14 kita membaca bahwa Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan. Nah, protokol zaman kuno menetapkan bahwa dua tempat paling terhormat adalah di sisi kanan dan sisi kiri sang penjamu. Nah, perumpamaan ini mengajarkan kepada kita bahwa lebih baik merendahkan diri daripada direndahkan orang lain. Suatu peringatan yang sering disampaikan oleh Yesus. Nah, dengan Kristus sebagai acuan Bapak Ibu, Paulus ini mengajarkan kita untuk menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat di dalam Kristus Yesus. Meskipun Yesus adalah Allah, dia rela menjadi seorang hamba manusia. Nah, apakah kita juga rela menjadi hamba, memiliki hati yang rendah hati untuk melayani orang lain
untuk menganggap kepentingan orang lain lebih penting dibanding keakuan kita. Nah, kiranya Tuhan Yesus menolong kita untuk kita menjadi kedutaan Allah. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Yesus menjadi teladan, menjadi contoh bagi kami untuk menjadi hamba. Dan kami Tuhan memohon kiranya Tuhan memakai dan menegur, merendahkan keakuan kami untuk kami bisa menjadikan orang lain ini sebagai kepentingan kami ya Tuhan. Sehingga kami tidak hanya memikirkan diri kami, tetapi kami sungguh mau meniru, kami sungguh mau mencontoh kasih Kristus untuk kami boleh melayani sesama kami ini dengan rendah hati. Maka Tuhan, kami berdoa, pakailah kami, tuntunlah kami, ajari kami, lembutkanlah hati kami untuk kami bisa menjadi hamba yang hendak Tuhan pakai untuk kehidupan dan pelayanan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan menyediakan kami penyertaan untuk kami bisa berjalan di dalam tangan perlindungan-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.